Halo saudaraku terkasih, senang sekali berjumpa dengan Anda pada kesempatan Renungan 4 Menit ini bersama saya, Diakon Roy Sugianto. Kepada saya disodorkan tema hikmat Allah dan hikmat manusia. Saat pertama kali saya disodorkan tema ini, sontak muncul dalam diri saya pertanyaan ini. Apakah hikmat itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hikmat sebagai kemampuan untuk menggunakan akal budi secara objektif dan juga memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap sesuatu atau terhadap seseorang sesuai dengan kondisi di mana dia berada. Itu berarti apa? Hikmat menuntut orang untuk senantiasa terbuka pada kebenaran. Hikmat menuntut orang agar senantiasa hidup dalam kebenaran, berani menyuarakan kebenaran apapun yang terjadi. Dewasa ini kita hidup dalam situasi di mana karena tuntutan pekerjaan, karena nafsu untuk menghidupi kesenangan pribadi, kebenaran menjadi hal yang terlupakan. Bahkan orang beragama sekalipun, mereka dapat dengan mudahnya menjauhi kebenaran hanya karena perbedaan yang ada, mengkafirkan orang lain, memaki orang lain, memfitnah orang lain, padahal mereka menyebut diri mereka beragama. Tuhan hari ini mengajak Anda dan saya untuk kembali lagi menyadari akan hal ini, bahwa sebagai orang-orang yang dibaptis, sebagai anak-anak Allah, sebagai para pengikut Kristus, sebagai seorang Katolik, saya dan Anda, kita semua dipanggil untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Kita semua dipanggil untuk mengutamakan kebenaran sebagai jiwa dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kita setiap hari. Lantas pertanyaannya, apakah kebenaran itu? Saudaraku, Tuhan Yesus dalam Injil Matius 24 ayat 34-40 di sana menyebutkan secara jelas bahwa hukum yang paling utama dan menjadi akar juga dasar bahkan jiwa dari semua hukum Taurat adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kebenaran hanya bisa terbukti manakala semua pernyataan yang terkandung dalamnya itu mengarah pada kasih kepada sesama dan juga kasih kepada Allah. Oleh karena itu, mereka yang ingin untuk hidup dalam hikmat adalah orang-orang yang mau tidak mau harus hidup dalam kasih yang serupa. Sehingga, jika ditanya lantas bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang berhikmat? Kuncinya adalah mari mendekatkan diri pada Tuhan. Mari menjadi akrab dengan sabda Allah. Mari tidak hanya membuka hati kepada sabda Allah, tapi juga membuka hati kepada sesama. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah kalau kita mengabaikan sesama? Tidak mungkin, bukan? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak Anda dan saya semua yang ada di sini yang berkesempatan mendengarkan renungan ini, mari bersama-sama kita berjuang untuk menjadi orang-orang yang berhikmat. Karena atas cara itulah kita memenuhi panggilan kita sebagai seorang Katolik yang sejati, orang-orang yang dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Rahmat Allah menolong kita. Salam dan doaku.